Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang saat ini sedang gagal bayar atau telat bayar di EasyCash, semoga teman-teman semua diberikan kemudahan dan kelancaran rezekinya, bisa diberikan ketenangan hatinya, kesehatan dan segala-galanya, dan diberikan pertolongan oleh Allah SWT untuk bisa bebas dari jeratan hutang pinjaman online di EasyCash. Amin amin ya robbal alamin. Oke. Jadi kita akan bahas terkait masalah Galbe EasyCash. Apakah Galbe EasyCash bisa otomatis lunas? Apakah kita bisa melunasi utang EasyCash tanpa harus bayar? Karena ya memang posisinya tidak punya uang sama sekali, tidak ada dana sama sekali, dan apa saja resikonya kita akan bahas di video kali ini teman-teman. Oke. Jadi buat teman-teman, saya tahu pasti banyak banget nasabah EasyCash. Dan karena banyak nasabah, pasti banyak banget yang galbay. Nggak cuma diri kalian aja. Nah ini perlu teman-teman pahami. Jadi nggak usah terlalu merasa diri kalian paling terpuruk sendiri. Jangan. Ya karena di luar sana banyak juga kok yang galbay. Karena ya itu tadi, bunganya besar. Terus kemudian proses cicilannya itu juga beda. Ada yang cuma 2 minggu juga tenornya harus bayar. Nah itu pasti akan memberatkan teman-teman. Benar gak? Nah, saya di sini cuma mau ingatkan bahwa kalau misalnya nggak mampu bayar pinjol, terutama nggak mampu bayar EasyCash, nggak usah dibayar dulu. Ya, nggak usah dipaksakan dulu. Bang, itu kan kewajiban, utang kan harus dibayar dan lain sebagainya. Ya oke, kalau kalian punya uangnya. Kalau tidak ada uangnya untuk membalikan, apa yang mau dipaksa? Ya, kita diperintahkan memang untuk berusaha semaksimal mungkin. Dari sisi agama pun kita memang utang harus dibayar. Tapi kan kita juga harus dikasih kesempatan untuk berdoa. Dikasih kesempatan untuk ibadah dikencengin, meminta sama Allah. Dikasih kesempatan untuk ikhtiar. Ya, jadi nggak mungkin kita dipaksa untuk membayar tapi nggak ada solusinya. Gitu loh ya. Jadi saya pengen sampaikan kepada kalian untuk bisa mulai memikirkan hal ini. Bayar nanti kalau ada uangnya. Kalau nggak ada uangnya, fokus aja dulu dicari uangnya. Kalau hidup masih susah, ibarat kata kalau buat makan besok aja itu kita udah masih pas-pasan, fokus dulu untuk memperbaiki perekonomian. Ya, memperbaiki finansial teman-teman. Fokus dulu untuk cari pekerjaan yang mungkin gaji lebih besar, atau mungkin waktu luangnya dipakai untuk cari kerja sampingan atau freelance kayak gitu ya teman-teman ya. Fokus di situ dulu. Cari proyekan, bantu-bantu orang siapa tahu dibayar gitu ya. Ada pekerjaan-pekerjaan apapun, fokus di situ dulu, tapi disertai dengan ibadah, disertai dengan zikir, disertai dengan sholawat penarik rezeki dan apapun itu. Kenapa kok saya pengen menularkan kalian secara spiritual, secara agamis gitu ya? Karena menurut saya itu yang paling gampang untuk membuat kita jauh lebih tenang, untuk menenangkan hati kita. Karena untuk melakukan semua ini, saya yakin nggak bakal mudah. Untuk melewati penagihan-penagihan dan lain sebagainya, itu nggak mudah. Perlu juga mental yang kuat. Nah, yang bisa menguatkan mental kita adalah kembali lebih mendekatkan diri, lebih bisa optimis, dan juga bisa lebih positif. Ya. Terus kemudian masalah soal apakah bisa lunas sendiri? Jawaban saya ada kemungkinan besar bisa. Kalau si EasyCash menghapus utang kalian, akhirnya slip OJK bersih dan utang kalian lunas tanpa harus dibayar. Apakah mungkin? Bisa jadi dan sangat besar kemungkinan. Pinjol-pinjol lain pun juga bisa. Ya, tapi ya itu tadi, nggak bisa cuma sebulan 2 bulan. Butuh waktu mungkin ya hampir di atas 1 tahun ataupun 2 tahun ke atas. Tapi selama prosesnya itu ya kalian harus tetap tenang. Ketika ditagih ya bilang masih diusahakan, masih diusahakan, masih diusahakan. Nah, ada satu tips lagi buat saya, buat kalian yang untuk melengkapi niat baik kalian untuk agar Allah mau membantu kita lebih bagus lagi. Siapkan celengan khusus. Nggak usah beli, nggak apa-apa. Botol aqua juga boleh. Ya, uangnya masukin ke situ aja teman-teman. Ya kalian ibarat kata punya 1.000 perak nih. Ya udah ditabung buat bayar utang pinjolnya. Ini adalah itikat baik dan niat baik kita. Nah, kalian sudah bisa melihat secara visual. Oke, sebagian orang, Bang, saya kalau doa doang kurang nampol nih, Bang. Maksudnya saya kurang bisa meyakini dan sebagainya. Ya nggak apa-apa. Itu adalah proses. Nah, saya sangat kasih saran buat kalian ya pakai botol aqua tadi. Jadi biar kelihatan tuh uang yang kalian masukkan. Wah, saya lagi usaha. Ada real usaha saya untuk menabung, terus gimana? Nah kan itu lebih enak ya. Jadi nggak perlu terganggu masalah gimana. Yang penting kalian sudah ada usaha itikat baik, insya Allah kedepannya akan dipermudah. Oke, semoga ini bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.